Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini Anda ditemani Mufti Fauzia dalam live Tribun Travel Update edisi hari Selasa 10 Mei 2022. Berbagai informasi terkait wisata hingga kuliner akan kami sajikan untuk Anda. Pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah live Travel Update selengkapnya. Di informasi pertama kali ini, Tribuners, kita akan kulineran secara virtual. Ada satu kuliner yang wajib dicoba saat Anda berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah. Namanya adalah sop senerek. Hidangan berkuah ini terinspirasi dari kuliner Belanda, yaitu snertsoep yang berarti sup kacang polong. Penduduk lokal menyebut sup ini dengan pengganti kacang polong dengan menggunakan kacang merah. Tribuners pastinya dapat mencicipi sop senerek ini, salah satunya di sop senerek Pak Parto yang kini dikelola generasi ketiga. Untuk tahu bagaimana cita rasa yang ada di sana, sudah ada rekan kami Sinta dari Tribun Travel dengan informasinya. Silahkan Sinta. Ya, baik Mufti dan teman-teman Tribuners. Jadi salah satu kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Magelang yaitu sop senerek. Jadi sop senerek ini sendiri konon terinspirasi dari kuliner Belanda yaitu snertsoep yang berarti sop kacang polong. Namun penduduk lokal Magelang saat itu tidak dapat menyebut snertsoep, akhirnya melafalkan snertsoep dengan sop senerek seperti itu. Terus mereka mengolah sop yang sama dan mengganti kacang polong dengan kacang merah seperti itu. Nah, salah satu tempat untuk menyantap sop senerek ini salah satunya ada di Sop Senerek Pak Parto. Lokasinya ada di Jalan Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Nah, sop senerek Pak Parto ini seporsinya berisi nasi, sayuran, ada wortel dan bayam, terus ada senerek itu sendiri yaitu kacang merah, terus ada irisan daging sapi. Kuahnya cenderung bening, cita rasanya gurih. Terus di sini juga menyediakan beragam lauk seperti daging sapi, paru, babat, dan iso. Ada juga tambahan lauk seperti gorengan, ada tahu, tempe, dan dadar jagung. Terus untuk di sini untuk seporsi sop senereknya dibanderol dengan harga 18.000. Terus jika ingin tambah lauk tambahan seperti daging, babat, ataupun iso akan ditambahkan Rp30.000. Seperti Mufti. Baik, terima kasih rekan Sinta dari Tribun Travel atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, bagi Anda warga Kota Tangerang dan sekitarnya yang sedang mencari tempat berlibur lebaran, Taman Potret bisa menjadi opsi menarik bagi Anda. Taman yang terletak di sisi barat Tang City Mall, Kota Tangerang, Banten ini memiliki banyak spot-spot fotogenik. Dari anak-anak hingga orang dewasa, ini berbau riuh menikmati berbagai wahana yang ada di Taman Potret. Tak hanya itu, di dalam taman dengan luas sekira 9.600 meter persegi ini juga dihiasi dengan berbagai fasilitas dan juga berbagai macam ornamen yang disajikan di sana. Dan untuk tahu bagaimana fasilitas dan juga keseruan bermain di sana, sudah ada rekan kami ada M. Rifki dari Warta Kota dengan informasinya. Silakan Rifki. Selamat sore Mufti dan Tribuners yang dimanapun Anda berada, diinformasikan dari Kota Tangerang, Banten. Salah satu taman kota yang menjadi ikon Kota Tangerang yakni Taman Potret. Taman Potret berada di Jalan Sudirman, tepatnya dekat dengan Tang City Mall. Di dalam Taman Potret ini, Tribuners dapat menikmati berbagai fasilitas dan ikon-ikon menarik sebagai objek untuk selfie, karena Taman Potret didesain untuk tempat potret, yakni untuk tempat mengabadikan momen-momen spesial bersama orang-orang tercinta, baik itu keluarga maupun pasangan Tribuners. Di dalam Taman Potret ini terdapat juga wahana bermain seperti Taman Kurcaci. Di dalam wahana itu, sahabat Tribuners dapat menikmati permainan perosotan hingga rumah-rumahan kurcaci. Dan perlu diketahui, Taman Potret juga taman yang ramah untuk keluarga, karena di Taman Potret Tribuners dapat menikmati berbagai fasilitas dari mulai tempat rekreasi anak, hidangan kuliner khas Kota Tangerang, dan fasilitas untuk menyusui bagi ibu-ibu yang menyusui. Selain itu, Taman Potret gratis, tidak ada pungutan biaya bagi pengunjung.
yang menikmati fasilitas di situ. Demikian lapor yang bisa saya sampaikan, Mufti, di studio langsung dari Kota Tangerang, Banten. Terima kasih untuk Rifki dari Warta Kota atas informasi Anda, dan Tribuners terkait dengan wisata tersebut ada pengakuan pula dari Ayu Bahari yang merupakan pengunjung. Berikut informasinya untuk Anda. Namanya siapa, Mbak? Ayu. Ayu siapa? Ayu Bahari. Ayu Bahari. Kak Ayu Bahari, dari tadi saya lihat ambil foto sana sini. Menurut kakak Taman Potret ini gimana, Kak? Bukan foto sih, tadi lagi bikin video. Ya. Soalnya di sini memang apa ya, pemandangannya bagus. Terus emang kita juga lagi bikin konten buat masukin TikTok, terus Facebook gitu. Jadi kalau kata aku sih tempatnya bagus, nyaman. Kurang lebih gitu aja sih. Tempatnya instagenik nggak menurut kakak? Iya sih, kalau kata aku. Spot-spot apa aja Kak yang kakak suka dari tempat ini? Maksudnya Ada spot apa aja yang kakak suka di sini? Spot foto apa aja? spotnya maksudnya tempat olahraga atau apa? Enggak, spot itu objek-objek foto apa aja? Oh, kalau apa ya? Kata aku sih semuanya juga bagus sih, nggak bisa ngejelasin satu-satu gitu. Oh, tadi Kak Ayu usianya berapa, Kak? 32. Asalnya mana, Kak? Bogor. Oh, asalnya Bogor. Sini emang tujuannya ngambil foto-foto, Enggak, video. memang di sini suami di sini. Oh, suami di rumahnya. sini. Jadi saya main aja ke sini liburan. Oke, terima kasih, Kak. Berwisata di Bali memang tak ada habisnya, Tribuners. Bukan hanya pantai dan wisata alamnya saja yang menarik, di sana ada pula desa wisata yang patut untuk dikunjungi. Namanya adalah Desa Potato Head Seminyak. Wisata ini menarik lantaran meski modern namun masih mengusung konsep eco-friendly. Di sini Tribuners bisa berwisata sekaligus bersantai, menikmati sunset yang menawan. Hal itu karena lokasi Desa Potato Head ini tepat bersebelahan dengan Pantai Pati Tengger. Di sana pengunjung juga dapat melakukan banyak aktivitas yang menyenangkan, diantaranya bisa berenang hingga kulineran. Dengan mengusung konsep eco-friendly, pengunjung juga bisa menikmati tanaman yang mereka kelola sendiri. Untuk tahu bagaimana lokasi dan menariknya wisata ini akan disampaikan rekan kami. Ada Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Jadi memang benar di Desa Potato Head ini adalah desa modern yang mengusung konsep eco-friendly. Nah, di sini Tribuners bisa melakukan beberapa aktivitas karena memang di sini tersedia beberapa fasilitas yaitu seperti beach club, kemudian library, kemudian spa, gym dan lain-lain, dan itu sudah terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya bagi tamu yang menginap saja, namun Tribuners juga bisa berwisata secara gratis di Desa Potato Head ini. Namun memang meskipun tiket masuknya tidak ada, tapi Tribuners bisa mengonsumsi makanan atau minumannya saja. Nah, di sini juga terkenal akan pemandangan sunsetnya yang menawan, Musti, karena memang Desa Potato Head ini berbelahan dengan Pantai Peti Tengger Seminyak, di mana Pantai Peti Tengger Seminyak itu adalah salah satu spot terbaik untuk kita melihat sunset di Seminyak. Nah, di sini juga terbuka untuk umum dan bukanya dari jam 10 hingga jam 12 malam untuk beach clubnya. Namun, jika berwisata di Desa Potato Head ini, Tribuners bisa mengaksesnya hingga jam 9 malam. Dan di sini free untuk kalangan umum, dan Tribuners juga bisa mengakses mulai dari perpustakaannya, kemudian dari beach clubnya, kemudian juga di sini tersedia open for wedding, dan juga yang menjadi keunikan dari Desa Potato Head ini adalah 60.000 jendela dari kayu, dan itu di recycle yang menutupi bagian beach clubnya, dan juga di sini dia bentuk hati pantai atau didaur ulang. Kemudian beach club ini atau Desa Potato Head ini mengusung konsep eco-friendly building atau bangunan yang eco-friendly seperti itu. Jadi semua fasilitas yang ada di sini tuh didaur ulang oleh pihak Desa Potato Head. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Arini Valentia Jusni dari Tribun Bali atas informasinya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar. Di Kukar, seperti diketahui memang dikenal kaya akan sumber daya alamnya. Satu di antaranya adalah produk minyak kayu putih yang dikelola oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Sungai Hitam Lestari. Produksi minyak kayu putih tersebut memang awal digarap sejak tahun 2018 hingga akhirnya kini fokus dipasarkan. Sekira tahun 2019 di beberapa outlet serta perusahaan dan juga toko. Produksi kayu putih ini merupakan hasil asli UMKM di Kelurahan Kampung Lama Samboja Kukar. Kini para pengusaha disebut masih membutuhkan pasar dan bantuan pemasaran untuk bisa mengenalkan produk-produk tersebut. Informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan Aris Joni dari Tribun Kaltim. Halo rekan Aris. Halo Baik, rekan Aris. Ya, minyak kayu putih memang merupakan salah satu produk herbal yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pada masa pandemi kemarin. Dan juga tidak kalah saing di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, juga sudah memproduksi olahan produk minyak kayu putih asli dari Kutai Kartanegara, yang mana minyak kayu putih itu diberi nama minyak kayu putih asli Sungai Hitam karena lokasinya berada di sekitar Sungai Hitam, Kelurahan Kampung Lama. Produk ini dikembangkan oleh para anggota kelompok Sadar Wisata Sungai Hitam Lestari di Kelurahan Kampung Lama, dan sudah mulai dilakukan produksinya sejak 2019 lalu. 2019 lalu sempat bagus pemasarannya, namun sempat kemudian terhenti akibat pandemi, di mana per sasetnya atau per botolnya ukuran 8 mili itu dijual seharga 25.000, sementara ada pula yang besar sekitar 50 mili, ukuran 50 mili itu dijual seharga 220.000. Ini murni dikelola oleh warga setempat sebagai salah satu UMKM ya, andalan yang ada di Samboja. Namun saat ini usaha atau UMKM produksi minyak kayu putih ini mulai dikembangkan kembali setelah sempat terhenti akibat pandemi, di mana di Kampung Lama ini juga tersedia sekitar 2 hektar pohon kayu putih milik yang dikelola oleh Pokdarwis, sementara yang dimiliki oleh warga itu ada sekitar 8 hektar pohon minyak kayu putih. Jadi untuk bahan tersedia, hanya terkendala masalah alat produksi. Sementara mereka masih memiliki hanya 1 penyulingan atau alat penyuling minyak kayu putih, yang mana dalam proses penyulingan, sekali nyuling itu bisa hanya mendapat 8 botol ukuran 8 mili. Dan khasiatnya juga seperti minyak kayu putih yang ada, meringankan sakit kepala, batuk, pilek, dan juga sebagai aromaterapi. Tidak hanya itu, sementara ini produksi masih dipasarkan sekitar wilayah-wilayah Kecamatan Samboja saja, belum terpasarkan keluar. Oleh karena itu, Pokdarwis Sungai Hitam Lestari
ke depan akan lebih berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk memasarkannya secara luas dan juga koordinasi untuk penyediaan alat-alat atau bahan-bahan produksi, karena minyak kayu putih ini sebelum disuling harus dikeringkan dulu, seperti itu, Mufti. Baik, rekan Aris. Terima kasih rekan Aris dari Tribun Kaltim atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi lain. Telun Mombung di Desa Muara Cuban, Kecamatan Batang Asai, kini menjadi primadona sebagai destinasi wisata air di Kabupaten Sarolangun. Wisata air Telun Mombung ini belum lama dikembangkan oleh masyarakat setempat. Meski begitu, kini sudah mampu menarik wisatawan lokal dan luar daerah hingga mencapai ratusan orang setiap harinya. Jika Anda memilih berlibur ke sana, bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada, mulai dari berfoto hingga bermain air dan juga mandi. Destinasi Telun Mombung juga kerap dijadikan oleh pengunjung sebagai tempat bertamasya bersama dengan keluarga. Bagaimana jelas lokasinya akan disampaikan Hasbi Sabirin dari Tribun Jambi. Halo Hasbi, silakan informasi Anda. Ya, baik Mufti, perlu saya informasikan, memang di Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi terdapat di Kecamatan Batang Asai itu memiliki potensi wisata alamnya yang cukup luar biasa, menarik pengunjung wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Yang mana di daerah Kecamatan Batang Asai itu merupakan daerah perbukitan atau pegunungan, memiliki potensi air sungainya yang masih alami dan jernih airnya juga. Di Batang Asai itu juga memiliki banyak potensi wisata alam. Ya, salah satunya terdapat di Desa Muara Cuban di Kecamatan Batang Asai itu ada sebuah telun mumbung sebutan warga sekitar. Wisata Telun Mumbung ini baru saja dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan dan keaslian air sungainya. Jadi wisata Telun Mumbung ini juga akhir-akhir ini itu sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Ya, tujuan wisatawan yang mengunjungi Telun Mumbung ini itu salah satunya dengan daya tarik sebuah aliran sungai yang cukup deras, yang sedikit berbatuan, dengan kejernihan airnya juga membuat pengunjung lebih betah dan beraktif bersama keluarganya untuk berlibur di sana. Ya, pantauan kita waktu libur Lebaran Idul Fitri, setidaknya ada ratusan pengunjung wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah yang sudah menikmati keindahan alam yang ada di wisata Telun Mumbung ini. Ya, saya perlu informasikan juga, Telun Mumbung ini berlokasi di Desa Muara Cuban, yaitu berjarak sekitar 3 jam dari pusat kota Kabupaten Sarolangun, yaitu berada di Kecamatan Batang Asai. Ya, memang kita ketahui Telun Mumbung ini baru saja dikembangkan oleh masyarakat setempat atau warga desa setempat itu sebagai destinasi alam yang menawarkan untuk bermain air, ya, bagi keluarga yang masyarakat Jambi yang masih mencari tempat wisata yang cocok untuk berlibur bawa sanak famili dan keluarga untuk bermain air. Ya, di Telun Mumbung ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bertamasya dan bermandi air di sana. Ya, perlu saya informasikan juga di Telun Mumbung ini tidak memerlukan biaya yang cukup banyak untuk bisa berlibur di sana. Cukup dengan Rp5.000, satu pengunjung bisa menikmati sepuasnya mandi air di sana, bisa menikmati juga berbagai fasilitas yang ada di sana. Fiturnya dan program-program yang ditawarkan tuh sangat menarik. Saya bisa mengontrol dan memonitor mobil saya hanya menggunakan handphone. Bila mana kita jauh dari mobil, kita keluar kota misalnya nih, mobil perlu dipanasin, nah kita cukup tekan. Merasa lebih aman saya pulang. Arah fit
Kemudian di Teluk Mumbung itu juga banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh pengunjung seperti ada pelampung dari ban bekas dan ada juga tempat pondok dan bertamasya yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Ya, perlu saya informasikan juga bahwa Teluk Mumbung ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk perkembangan wisata alam yang ada di Kabupaten Sarolangun. Setidaknya pemerintah di Kecamatan Batang Asa, khususnya Kabupaten Sarolangun itu juga menerapkan tempat-tempat kuliner yang ada di wisata di sana, karena wisata di sana itu potensi pengunjungnya cukup ramai akhir-akhir ini, apalagi ada liburan hari libur besar seperti libur nasional dan libur Idul Fitri. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Hasbi Sabirin dari Tribun Jambi atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami Tribuners di Live Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami dalam live Tribun Travel Update bersama saya, Mufti Fauziah. Kita menuju ke informasi lain, Tribuners. Objek wisata Kali Mamuju diinformasikan selalu ramai pengunjung. Kali Mamuju menawarkan pesona alam indah dan udara sejuk. Objek wisata ini ramai dikunjungi warga lokal maupun dari luar Mamuju setiap akhir pekan. Menariknya, di wisata ini tersedia sejumlah gazebo yang dapat Anda sewa dan juga menjadi tempat istirahat bersama dengan keluarga. Tribuners yang datang bahkan bisa menikmati sensasi bakar ikan dengan menikmati pesona alam yang indah dan juga sejuk. Dan pastinya pemandangan pohon rindang sepanjang tepi sungai juga menjadi daya tarik lokasi wisata ini. Untuk tahu keindahannya seperti apa, sudah ada rekan kami Fahrun Ramli dari Tribun Sulbar. Silakan Fahrun. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, saya dari Kabupaten Mamuju akan melaporkan sebuah tempat wisata, yang dimana tempat wisata ini sangat menawarkan pesona alami atau masih natural, karena belum terlalu dikelola baik secara pemerintahan, namun hanya dikelola oleh warga sekitar. Nah, tempat wisata ini diberi nama Kali Mamuju atau aliran sungai Kali Mamuju, yang dimana aliran sungai ini itu berasal dari gunung murni di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dimana lokasi tepatnya ini berada di Kelurahan Mamuju. Jika di Kota Mamuju itu berjarak sekitar 2 kilo dari Kota Mamuju mengambil ke arah utara. Akses untuk menuju ke lokasi ini juga sangat bagus karena sudah dapat dilalui oleh roda 2 dan roda 4 dengan jalan yang mulus atau sudah diaspal. Nah, objek wisata ini merupakan aliran sungai yang jernih, di mana di tempat objek wisata ini menawarkan keindahan yang begitu alami karena belum terlalu banyak disentuh oleh pemerintah dan oleh pemerintah setempat, sehingga warga memanfaatkan aliran sungai ini untuk menyulapnya sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata yang banyak terus ramai dikunjungi di akhir pekan. Apalagi setelah libur Lebaran kemarin ini, tempat ini menjadi salah satu favorit warga Kota Mamuju untuk berekreasi dan akhir pekan, di mana pohon yang rindan-rindan ini serta bebatuan-bebatuan yang ada di samping sungai, di pinggir sungai ini menjadi spot-spot foto menarik atau instagramable di kalangan warga Kota Mamuju. Di mana di tempat ini pula, di bagian dalam tempat ini terdapat sebuah tempat atau wadah untuk memancing ikan, dan ikan-ikan segar ini dapat dibakar atau dinikmati di
pinggir pantai yang disediakan ada gazebo dan beberapa tempat-tempat untuk pembakaran ikan yang dapat disewa. Nah, warga sekitar yang mengelola langsung objek wisata ini itu hanya menerapkan tarif masuk itu 3.000 untuk setiap kendaraan, dan kendaraan roda 2 Rp3.000 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Sementara untuk sewa-sewa gazebo-nya itu hanya dibanderol dengan Rp50.000 per satu gazebo yang dapat dinikmati hingga 8 orang pengunjung atau 8 keluarga yang dapat menikmatinya secara puas. Nah, salah satu pengunjung yang ditemui di lokasi, Risma, mengatakan mengapa tempat ini menjadi favorit karena alamnya masih asri, lingkungannya masih bersih, dan masih menawarkan suasana alam yang begitu sejuk dan tidak terlalu tidak terdapat sampah-sampah yang berserakan sekalipun. Nah, di tempat lokasi ini juga sering dijadikan para warga Kota Mamuju untuk membakar-bakar ikan bersama keluarga dan menghabiskan akhir pekan di Kali Mamuju ini. Nah, Tribuners, jika hendak di Kota Mamuju dan ingin menuju ke lokasi, cukup untuk mengambil rute ke utara, tepatnya di persimpangan 5 Kali Mamuju, belok ke kiri, dan 2 kilo dari arah situ Anda akan menemui objek wisata yang menawan ini. Sekian yang sempat saya laporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke Mufti. Baik, terima kasih rekan Fahrun Ramli dari Tribun Sulbar atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Fahrun. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi wisata lainnya. Ada wisata Lembah Akasia atau Wiyala yang menjadi salah satu di antara destinasi favorit di Sukoharjo, Pringsewu. Meski belum genap seminggu buka, tempat ini tetap ramai dikunjungi. Wisata ini memiliki tempat berupa lembah dengan panorama hutan akasia, sungai, kolam, dan persawahan yang luas. Ada beberapa destinasi menarik yang bisa dinikmati di dalam wisata alam tersebut. Dengan hanya membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, wisatawan bisa menjajal seluruh destinasi dan juga fasilitas yang baru dibangun di wisata Lembah Akasia. Kita akan mengintip wisata ini dengan informasi yang akan disampaikan rekan kami. Ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Ya, baik. Jadi benar sekali Mufti, wisata Lembah Akasia atau disingkat Wiyala ini adalah destinasi yang baru soft opening pada Rabu 4 Mei 2022 lalu. Jadi berdasarkan pantauan kami, bertepatan dengan hari libur Lebaran, saat itu masyarakat sekitar yang telah mengetahui keberadaan Lembah Akasia tersebut berbondong-bondong membuat ramai tempat tersebut. Hal itu diinformasikan melalui Ardi sebagai pemilik wisata Lembah Akasia. Menurutnya, selama soft opening, pengunjung yang datang sudah lumayan ramai. Bahkan saat libur Lebaran kemarin mencapai sekira di atas 100 orang. Jadi saat dikunjungi, wisata Lembah Akasia tersebut memiliki tempat berupa lembah dengan panorama hutan akasia, kolam, dan juga persawahan yang luas. Jadi ada beberapa destinasi menarik juga yang bisa dinikmati dengan hanya membayar tiket Rp5.000 saja untuk harga tiket selama soft opening ini. Jadi pengunjung dipersilahkan. Oke, gue udah dapat perkalian banyak tuh, sisa 5 lagi, dapat 9 lah ya. Oke. Sekarang guys, BBM lagi naik-naiknya. Ya kan? Oke, gue dapet yang faksional. Oke, mantap. Sekarang BBM lagi naik-naiknya guys, tapi gimana ya kalau anak-anak zaman sekarang dapat lagi guys, sempak lagi tuh. Kalau semakin banyak kita
kembali lagi di YouTube channelnya Neng Lia. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channelnya Neng Lia. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Sekarang gue main lagi di WWG atau Will West Gold. Ini gue bakal main di bet kecil guys. Asik. Kalian yang menanti-nanti gue main di bet kecil ini bakal gue kasih tahu dari pola tips and triknya guys. Oke, di sini gue bakal naikin dulu untuk betnya. Gue bakal main di 100.000 kalau gue buy dan di spin cepat 10. Oke, baru-baru main udah dapat win. Untuk memasuki area tersebut dan menikmati seluruh fasilitas yang ada di lembah akasia tersebut. Dan menurut Ardi juga tarif akan dilihat kembali berdasarkan animo masyarakat ke depannya. Dan fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung tersebut antara lain ada musola, lalu ada gazebo, toilet, wifi, bangku santai, kafe, dan gazebo. Nah, sementara destinasi lain yang bisa jadi hiburan oleh pengunjung yang dan juga siap dijajal itu adalah ada tenda, hemok, lalu juga ada rumah pohon, ayunan, perosotan, dan perahu karet. Jadi tidak hanya itu saja, wisatawan juga bisa memberi makan ikan-ikan dalam kolam yang juga digunakan sebagai lintasan bermain perahu karet. Jadi sebelum memberi makan ikan, wisatawan bisa mengambil pakan ikan lebih dulu yang dibeli langsung melalui petugas tempat. Jadi sebelum diberikan pakan, ikan-ikan tersebut juga bisa terlihat secara jelas berenang di atas permukaan air. Dan menurut Ardi, wisatawan hanya diperbolehkan untuk memberi makan ikan saja dan tidak diperbolehkan untuk memancing di tempat tersebut. Jadi ada beraneka ragam jenis ikannya, itu seperti ada ikan mas, ikan nila, dan ikan-ikan lainnya yang diletakkan di sana. Jadi pada area kolam ikan tersebut juga terdapat aula berbentuk pondok berukuran cukup lebar. Jadi di dekat dengan aula tersebut terdapat dermaga kecil mengapung di atas genangan kolam yang bisa digunakan sebagai spot foto. Lalu diketahui pula aula tersebut bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan gathering maupun acara lainnya. Dan aula tersebut bisa menampung sekira 30 orang banyaknya. Jadi untuk wisatawan atau pengunjung wajib melakukan reservasi lebih dulu apabila hendak melakukan kegiatan di aula tersebut. Jadi untuk menurut Ardi juga, apabila ingin include dengan makanan, wisata Viala juga menyediakan jasa untuk pemesanan makanan yang sudah bekerja sama dengan pengusaha catering warga setempat. Dan menurut Ardi pula, dengan adanya wisata tersebut yang dikelola oleh Popterwis setempat, diharapkan juga bisa mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat setempat. Dan untuk wisata lembah akasia tersebut diketahui buka setiap hari sampai dengan sore hari pukul 4 sore. Dan lagi bila malam hari, wisata Viala tersebut akan tetap buka, namun hanya kafenya saja yang buka, jadi pengunjung tidak dikenai tiket masuk untuk masuk ke dalam kafe pada malam hari ini. Pengunjung hanya perlu masuk dan memesan makanan dan minuman yang tersedia di sana. Makanan dan minuman yang ada di kafe tersebut dibanderol harga paling mahal Rp15.000 saja. Dan untuk sebagai tambahan informasi, wisata Viala tersebut menurut Ardi akan terus dikembangkan fasilitas dan destinasinya, di mana fasilitas camping ground, lalu ada
fasilitas camping ground, panahan, dan juga area outbound akan segera ditambahkan ke dalam wisata Lembah Akasia tersebut. Dan untuk mengetahui lokasinya, wisata Lembah Akasia beralamat di Jalan Kalkun 2, Sukoharjo 1, Kabupaten Pringsewu. Sekian, Musti. Baik, Agustina Suryati dari Tribun Lampung, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut ada juga pengakuan dari seorang pengunjung bernama Devina. Berikut informasinya. Mbak, ini kebetulan dari mana nih? Dari sini Sukoharjo aja atau dari wilayah mana nih Mbak? Dari Ambarawa, Kak. Dari Ambarawa ke sini. Ya, tahu Lembah Akasia ini dari mana? Dari teman. Dari teman ya ke sini. Untuk komentarnya gimana suasananya di ketika masuk ke sini gitu? Sebenarnya bagus sih, maksudnya banyak-banyak pohonannya. Cukup capek ya turun ke bawahnya. Turun ke bawahnya capek ya. Dan pengen kesini lagi nggak nantinya? Iya. Nanti ya. Oke. Dengan siapa namanya? Deviana. Deviana dan Clarissa. Clarissa. Ini bareng teman-teman kan ya? Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat. Ada pertunjukan yang menyita banyak perhatian masyarakat di negeri Morela, Maluku Tengah. Pertunjukan tersebut adalah atraksi pukul menyapu. Diketahui atraksi pukul menyapu bagi warga Morela merupakan bentuk penghormatan mengenang perjuangan Kapitan Taluka Besi, Malesi, dan masyarakat Tanah Hitu pada umumnya dalam melawan penjajah. Pengunjung yang datang juga sempat terpukau pada Senin 9 Mei sore ketika seorang bule menjadi salah seorang peserta atraksi tahunan di Morela. Bule tersebut bernama Leonard Emen alias Muhammad Ali. Ia mengaku senang bisa terlibat sebagai peserta pukul menyapu. Menurutnya, sabetan sapu tidak begitu sakit karena adrenalin yang memuncak. Ia pun merasa sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk tahu bagaimana lengkap informasinya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon. Silakan Mesya. Halo Mufti, halo Tribuners. Tribuners, jadi pada Senin 9 Mei 2022 kemarin, negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku menggelar atraksi pukul menyapu. Nah, jadi atraksi ini sudah menjadi tradisi warga setempat sejak sudah turun-temurun. 안녕. 제가 오늘 해외여행 가볼 건데요. 제가 직접 운전해서 갑니다. 따라오시죠. 차 제가 타보고 싶어서 진짜 빌린 거예요. 차 PPL 아니에요. 오, 이거 차 괜찮은데? 제가 지나가면서 요거 차 요즘 많이 봤거든요. 마지막으로 갔던 해외여행지. 제가 마지막으로 갔던 해외여행지는 동유럽. 저 어디 갔었냐면 체코랑 독일, 오스트리아. 아, 가고 싶다, 해외여행. 가보고 싶은 여행지 있어요? 유럽 여행 다 못 가봤. Dan dilakukan setiap 7 Syawal atau tepatnya 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri, Tribuners. Jadi atraksi pukul sapu ini biasanya diikuti oleh sejumlah pemuda dan juga biasanya ada anak-anak laki-laki yang juga ingin ikut atraksi tersebut. Namun pada atraksi tahun ini berbeda dengan atraksi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, karena atraksi tahun ini diikuti oleh seorang warga negara asing atau WNA asal Belanda yang bernama Leonard Emen alias Muhammad Ali. Nah, dia juga turut menjadi peserta dalam atraksi ini. Oke, Tribuners, penampilannya di arena sontak membuat para pengunjung menarik perhatian para pengunjung ya, Tribuners. Mereka beramai-ramai setelah bule itu melakukan pertunjukan dan para pengunjung beramai-ramai berlari mengikuti
bule tersebut dan kemudian meminta foto bersama bule itu, Tribuners. Baik Tribuners, untuk Anda ketahui, atraksi pukul menyapu bagi warga Morella sendiri merupakan bentuk penghormatan mengenang perjuangan Kapitan Telukabesi Malesi dan masyarakat Tanah Hitu pada umumnya dalam melawan penjajah. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Mesya dari Tribun Ambon atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada juga ini pengakuan dari Leonard Emen yang merupakan peserta atraksi yang merupakan warga negara asing. Berikut informasinya. Bagaimana nih Pak? Rasanya enak, adrenalin ini semangat naik tuh langsung. Sakit sedikit lagi pasti. Tapi setelah ini kan sudah bikin daun jarak atau bagaimana ini? Ini nanti dukung bini bikin daun jarak tuh. Baik Tribuners, kali ini kita akan melihat keseruan perlombaan panjat pohon kelapa warga Mamuju, Sulawesi Barat. Perlombaan tersebut diadakan di objek wisata Pantai Bahari Tambung di Kabupaten Kelapa, pesisir pantai. Perlombaan tersebut disambut antusias oleh warga yang hadir. Lomba diinformasikan diikuti oleh 12 peserta dan memanjat pohon dengan ketinggian 30 meter. Perlombaan ini diadakan untuk memperkenalkan objek wisata Pantai Bahari Tambung di kalangan masyarakat. Selain perlombaan memanjat pohon kelapa juga dirangkaikan dengan halal bihalal terbuka. Pastinya lokasi dan juga acara ini didatangi oleh Bupati Mamuju yakni Sutina Suhardi bersama dengan rombongan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Abdurrahman dari Tribun Sulbar dengan informasinya. Silahkan Rahman. Ya baik, Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang pada objek wisata di Kecamatan Pepalang, tepatnya di wisata Bahari Tambu, telah menyelenggarakan, pemerintah desa telah menyelenggarakan salah satu aksi yang unik, begitu unik yang memang diikuti oleh sejumlah masyarakat yang ada di desa tersebut, di mana salah satu kepala desa juga sendiri ikut dalam mengikuti pertandingan tersebut, di mana pertandingan ini sebagai bentuk untuk memperkenalkan destinasi wisata yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa setempat, di mana pada pagelaran ini atau event ini begitu sangat meriah dan disaksikan oleh ratusan masyarakat setempat untuk menyemarakkan hiburan ataupun perkenalan wisata tersebut. Jadi memang untuk kegiatan itu sendiri juga dihadiri oleh Sutina Suhardi, yakni Bupati Kabupaten Mamuju, dan Kepala Desa Abdul Wahab mengatakan bahwa memang pertunjukan ini merupakan salah satu wujud dari perkenalan wisata desa agar memiliki destinasi wisata yang selalu dikunjungi oleh masyarakat pada setiap pekan maupun pada saat hari libur. Demikian Mufti. Baik, terima kasih rekan Rahman atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, demikianlah informasi dalam live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.